On the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Pengertian dan dasar hukum hiwalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum hiwalah. Pengertian hiwalah menurut bahasa yaitu al-intiqal dan at-tahwil yang artinya memindahkan atau pengalihan. Nah, sedangkan menurut syara, para ulama mendefinisikan hiwalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hanafiyah, hiwalah adalah memindahkan tagihan hutang dari yang berutang kepada yang lain yang memiliki tanggung jawab pula. Yang kedua, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hiwalah adalah mengalihkan atau memindahkan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dasar hukum hiwalah. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan seorang penulis hendaklah menuliskannya secara benar. Dan yang kedua yaitu hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu itu suatu bentuk kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak pembayaran piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat membolehkan hiwalah karena ini sejalan dengan dasar hukum bermuamalah, yang dimana semua bentuk muamalah diperbolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Macam-macam rukun dan syarat hiwalah. Di sini saya menerangkan tentang macam-macam hiwalah. Menurut mazhab Hanafi telah membagi beberapa tentang hiwalah, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama, hiwalah al-haq dan hiwalah al-adain. Yang dimaksud dengan hiwalah al-haq ialah apa yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang, maka pemindahan itu disebut dengan hiwalah al-haq. Kedua ialah hiwalah al-adain. Yang dimaksud dengan hiwalah al-adain ialah apa yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-adain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hiwalah itu ada dua bagian. Yang pertama hiwalah al-mutlaqah dan yang kedua hiwalah al-muqayyadah. Yang dimaksud dengan hiwalah al-mutlaqah ialah pemindahan hutang yang ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Sedangkan hiwalah al-muqayyadah ialah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang kepada pihak pertama kepada pihak kedua. Di sini saya juga menerangkan tentang rukun dan syarat hiwalah. Yang pertama, rukun hiwalah. Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah ada 4. Yang pertama, muhil. Muhil ialah orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan hutang. Yang kedua, muhal. Ialah orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada muhil. Dan yang ketiga ialah muhal alai, adalah orang yang menerima hiwalah. Yang keempat, sigot hiwalah, ialah ijab dari muhil dengan kata-katanya, aku hiwalahkan kepada engkau yang hak bagi engkau kepada si fulan. Dan kata-kata kabul dari muhtal, yaitu aku terima hiwalah engkau. Syarat hiwalah. Syarat hiwalah ada 4 bagian. Yang pertama, kerelaan muhil, orang yang mempunyai tanggungan hutang. Dan yang kedua, adanya muhal, orang yang hak piutangnya dipindahkan atas muhil.
Dan yang ketiga, orang yang dipindahkan itu tetap berada dalam tanggungan. Dan yang keempat, adanya hutang semuhil penyesuaian tanggungan. Beban muhil setelah hiwalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban muhil setelah hiwalah. Beban muhil setelah hiwalah itu dalam akad hiwalah yang sah, tanggung jawab muhil pihak yang mengalihkan utang berakhir setelah proses pengalihan selesai. Namun jika muhal alaih pihak yang menerima pengalihan hutang mengalami kerugian atau meninggal dunia sebelum membayar hutangnya, ulama jumhur berpendapat bahwa muhal alaihi tidak dapat kembali kepada muhil untuk menagih utang tersebut. Dan menurut pandangan mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda. Jika muhil menipu muhal alaihi dengan mengalihkan utang kepada orang yang fakir dan tidak mampu membayar, muhal alaihi dapat kembali kepada muhil untuk menagih utangnya. Imam Maliki menegaskan bahwa jika muhal alaihi mengalami kerugian atau meninggal dunia dan tidak bisa membayar kewajibannya, maka muhal alaihi boleh menagih kembali kepada muhil. Pandangan dan juga pandangan Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman. Mereka berpendapat bahwa jika muhal alaihi bangkrut atau meninggal dunia, pihak yang memberikan utang dapat kembali menagih kepada muhil. Praktek hiwalah pemindahan hutang dalam Islam. Aminah, ada kan utangku sama 10.000. Jadi utangku itu kau bayarilah sama si Dinda yang 10.000 itu. Ada utang sama 10.000. Ada uang printnya semalam. Kenapa itu? Jadi inilah bayarnya. Ada kemarin itu utang sama dia, jadi katanya aku yang bayar samamu. Oh ya, makasih ya. Sadarkah aku yang berjalan